dari Selawi, Tegal. Dan dimohon kepada Al-Habib Ali Al-Hashimi Barakbah dari Selawi untuk memberikan doa penutup kepada beliau. Kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma separo, sing separone pada kemana? Ngantuk, atis, nyong be pada bekatis sing mau. Ini pakai bahasa Tegal bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Cirebon ini biasanya pakai bahasa apa? Sunda apa bahasa Inggris? Bahasa apa? Oh, bahasa Jawa. Berarti paham ya bahasa Jawa ya? Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, khamsun min haqqi muslim ala muslim. 5 kewajiban dari muslim atas muslim satu ke muslim yang lainnya. Yang paling pertama adalah rodut tahiyat, yaitu menjawab salam. Jadi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Kalau orang nggak menjawab salam berarti hukumnya dosa. Ya makanya ketika dihuluk salam maka wajib untuk dijawab. Yang pertama, yang kedua kata Nabi SAW, al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mukmin dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya tunjukkan semangat kita di dalam pengajian ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semangat enak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati para habaib, khususon Al-Habib Aib Husain Barakbah dan juga Al-Habib Fahmi Al-Gadri dan juga Al-Habib Muhnis Alidrus dan juga Al-Habib Nizar bin Syahab dan juga yang kami hormati pula beliau Sohibul Bait yaitu Kaji Sofyan beserta keluarganya yang semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang kita hormati pula para asatid, para ustadz, para kiai, para sesepuh, bini sepuh dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dari mulai yang gering sampai yang gembrot, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat hingga kita bisa bertemu, bisa berkumpul di dalam majelis yang penuh barokah ini. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma oke. Pan ngomong apa nyong keder? Ini pada baik. Pada banget. Bu, Pak. Ya wis berarti anak suarane. Atis, Pak. Atis, nyong be atis pada baik. Bu, panjenengan cinta nggak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta, Pak? Laka suaranya, Pak? Turu. Panjenengan cinta nggak sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya apa? Bersolawat. Termasuk salah satu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih tepatnya 3 bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama adalah bersolawat. Dalilnya apa? Silakan antum buka di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-56 yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, dan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam yang baik kepadanya. Tapi nggak usah diragukan, antum-antum semua di sini termasuk orang-orang yang ahli solawat. Allahumma. Kenapa saya bilang ahli solawat? Karena antum semua hadir di sini artis-artis yang seharusnya enak-enakan di rumah, tapi hadir di sini untuk mengikuti Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka bukti yang pertama terpenuhi. Betul? Bukti yang kedua yaitu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnah-sunnahnya Nabi apa aja, Bib? Banyak banget. Kalau dijelaskan di sini 24 jam nggak bakalan selesai. Sing anak pada kelenger. Apa aja, Bib, sunnah-sunnahnya? Nah, sunnah-sunnahnya Nabi ini ada yang kecil, ada juga yang besar. Dari mulai yang rendah sampai yang tinggi semuanya ada. Contohnya kata Nabi SAW, fitrah manusia itu ada 5. Pertama khitan, kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kumis, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Paham? Jadi sunnahnya Nabi ini diantaranya ada 5. Pertama khitan. Khitan itu apa, Bib? Khitan itu kalau orang Jawa bilang namanya sunat. Betul? Sunat itu apa? Sunat kayak ditugel. Hari orang jelas ditugel, dipotong. Sing dipotong apa? Sing dipotong ekornya. Kalau laki-laki itu ekornya di depan. Jadi yang dipotong tuh maksudnya dipotongnya tuh dipotong kulitnya, bukan das-dasane. Ya namanya khulub namanya. Jadi kulitnya itu yang dipotong. Jadi hukumnya adalah sunnah yang muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Pak, wis pada sunat durung? Wis pada sunat? Temenan. Dibuktinya Len. Enggak ya, bercanda. Dek, wis pada sunat durung, Dek? Cemas kau, Dek. Nah, jadi perintah sunat pertama kali, perintah khitan pertama kali ini waktu itu diperintahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, iktatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu tsamanina sanah bil qadum. Artinya telah dihitan Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau berusia 80 tahun dengan kampak. Dengan apa? Kampak. Kalau sunat sekarang enak, pakainya laser. Kalau dulu pakainya kampak karena pada zaman dulu nggak secanggih sekarang. Jadi kalau coba bapak-bapak ini sunat menggo kampak, kelenger dean. Betul, Pak? Betul? Ya Allah, mau gawe ora kepotong. Akhirnya kelenger, semaput. Kalau ya untung orang meleset. Hari meleset ya wis hilang kabeh masa depannya. Itu sunat yang pertama, sunat khitan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Jadi mencukur bulu kemaluan hukumnya adalah sunnah. Dan jangan dibiarkan sampai 40 hari. Nabi SAW melarang dibiarkan sampai 40 hari. Kenapa? Soalnya di situ bakal bergelantungan setan-setan. Wis kayak Tarzan setane. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dibiarkan biasanya kayak meruwul. Tahu meruwul ora? Kayak benang kusut gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya bulu kemaluan itu modelnya kayak rebondingan. Nggak ada. Jadi makanya nggak boleh dibiarkan sampai 40 hari. Paham Bapak Ibu ya? Walaupun rada jorok sih penting ilmu. Endang ngerti. Betul? Betul? Jadi yang penting jangan dibiarkan sampai 40 hari. Sekali dibiarkan sampai 40 hari dibuka isinya tuma. Isinya laba-laba, isinya lingsa. Makanya wajib untuk dipotong sebelum 40 hari. Allahumma. Sunnah yang ketiga yaitu memotong kumis bagi bapak-bapak. Bu, anak sing duwe kumis ora ibu-ibu nih. Laka ya, laka berarti perintah memotong kumis buat bapak-bapak. Ki bapak-bapaknya kayak ngelaka kumisnya kabeh iki. Memotong kumis, dipotong kumisnya sampai batas merahnya bibir. Kenapa kok disunahkan sampai merahnya bibir? Soalnya kalau sampai panjang nanti orangnya, contoh misalkan orang itu minum, orangnya minum kumisnya ikut minum. Betul? Jadi kelihatannya kayak jorok nemen uangnya. Itu sunnah yang keberapa Bapak Ibu? Sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat memotong kuku. Memotong kuku pun juga hukumnya sunnah. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Kalau dicabut orang kuat ya dikerik baik.
Jelas ya Bapak Ibu? Jelas, itu adalah sunnah dasar. Ada lagi sunnahnya Nabi SAW, contohnya di dalam makan atau minum. Makan dan minum pun juga banyak sunnahnya. Contohnya apa? Contohnya sunnah yang paling pertama yang baginda Nabi SAW ajarkan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syaraba falyashrab biyamini fa inna syaitana yakulu bishimali wa yashrabu bishimali atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika salah seorang dari kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Paham? Jadi kalau ada orang makan dan minum pakai tangan kiri berarti kayak anak sih mangan go tangan kiri. Anak ora. Lah kaya Allahumma. Nah, itulah pentingnya mengajarkan anak-anak bocil-bocil ini supaya makan dan minum pakai tangan kanan. Cemas kau deh. Canda ya, bercanda. Enda orang ngantuk. Itu sunnah makan dan minum yang pertama. Sunnah makan dan minum yang kedua adalah kata Nabi SAW, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasi falyastaqi. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Jika lupa maka muntahkanlah. Jadi hukumnya kalau minum duduk, hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Ternyata ada hikmahnya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata orang yang minum sambil berdiri ini akan menimbulkan banyak penyakit. Karena di dalam tubuh manusia ada yang namanya Springer. Springer ini adalah otot muskuler yang bisa membuka juga bisa menutup. Ketika kita berdiri, maka Springer menutup, nggak berfungsi. Ketika kita duduk, Springer membuka. Gunanya Springer ini apa, Bib? Gunanya Springer adalah untuk menyaring air yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, air yang kita minum ini nggak 100% bersih. Pasti masih ada kotoran di dalamnya, walaupun ukurannya kecil, walaupun ukurannya mikroskopis. Jadi ketika kita minum sambil berdiri, maka airnya tidak tersaring dengan baik. Yang nanti akan mengakibatkan air tersebut akan langsung ke lambung dan akan menuju ke kandung kemih dan nanti akan langsung menuju ke ureter. Dan di saluran ureter inilah kotoran-kotoran akan mengendap di situ. Dan lambat laun orang yang selalu minum sambil berdiri dalam jangka waktu yang lama, orang tersebut akan terkena penyakit kencing batuk. Naudzubillah min dzalik. Paham Bapak Ibu? Ikuti sunnah maka antum berjaya, ikuti sunnah maka antum mendapatkan pahala, ikuti sunnah maka antum mendapatkan kesehatan. Allahumma. Itu sunnah minum ya. Kalau minum duduk. Pertama pakai tangan kanan, kedua duduk. Ada lagi sunnahnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sunnah yang berikutnya, la yatanafas fil ina au yunfakhu fih. Janganlah salah satu di antara kalian minum sambil bernafas di dalam bejana atau meniupnya. Jadi nggak boleh, air ini nggak boleh ditiup. Paham? Paham? Biasanya bapak-bapak sing sering niup. Soalnya ngopi ya, ngopinya panas. Silatin dilodok, langsung ditiup. Nah ini hukumnya makruh, nggak boleh. Atau yatanafas fil ina. Yatanafas itu artinya bernafas di dalam gelas. Contohnya apa? Contohnya coba minjem gelas satu. Mas Okta tolong ambilin gelas satu. Lebih enak praktek biar lebih jelas. Setuju Bapak Ibu? Ini pada menang, pada paham apa ora sih? Cemas kau deh. Nah, ini air minum ya. Ini air minum. Sunnahnya apa sunnahnya minum? Sunnahnya minum yaitu duduk duduk di situ, bukan di sit. Ya, terus pakai tangan kanan jangan lupa ya, terus minum. Segerepor. Sing mau ngelak. Tak buka lagi biar lebih jelas. Layatan nafas tuh maksudnya gimana? Maksudnya begini. Tak habisin dulu separuh ya. Endah gampang prakteknya. Paham? Ya wis. Nah, layatan nafas itu maksudnya kayak gini. Ketika kita minum, nah itu nyembur di airnya.
Jadi hukumnya makruh. Atau meniupnya, ditiup ya seperti ini. Itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ternyata setelah diteliti, air yang sudah terkena tiupannya manusia ini akan menjadikan senyawa kimia baru. Jadi contoh, air memiliki nama kimia H2O. Angin yang kita hembuskan namanya karbon dioksida, memiliki nama CO2. Ketika CO2 bertemu dengan H2O, maka akan menjadi senyawa kimia baru namanya H2CO3. H2CO3 kalau dikonsumsi sama manusia dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan orang tersebut terkena penyakit jantung. Naudzubillah min dzalik. Paham Bapak Ibu? Masih mau niup kopi maning, Pak? Masih mau niup kopi? Cemas kau deh. Adik-adik orang ngopi ya. Tapi kalau panas ya jangan ditiup. Allahumma. Apalagi dan masih banyak sunah-sunah yang lainnya yang kalau dijelaskan satu persatu akan habis nih waktunya 24 jam gak bakalan selesai. Contohnya tidur. Kalau orang tidur madepnya sebelah kanan, itu pun juga sunnah. Jadi setiap yang kita lakukan itu pasti ada sunnahnya. Allahumma itu adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu melakukan sunnah-sunnah yang beliau perintahkan. Bukti yang ketiga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah menjaga dan mencintai dua pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Dua pusakanya apa itu, Bib? Dua pusakanya sebagaimana disabdakan oleh beliau, ya ayuhan nas, innama ana basyarun yushiku ayati rasulur rabbi fa ujiba wa ana tarikum fikum thaqulaini awwaluhuma kitabullah fihi huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi fa hatta ala kitabillah wa ragaba fi thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hai para manusia, sesungguhnya aku adalah manusia yang akan datang sebentar lagi, utusan dari Tuhanku untuk menjemputku ke hadiratnya. Maka aku akan tinggalkan kepada kalian dua pusaka besar. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Quran. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ahlu baiti, dan anak keturunanku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, karena Allah aku ingatkan kalian tentang ahli baitku, karena Allah aku ingatkan kalian tentang ahli baitku, karena Allah aku ingatkan kalian tentang ahli baitku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua pusaka. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ahli bait sampai 3 kali? Kok enggak Al-Qur'an? Karena salah satu mukjizat yang baginda Nabi Muhammad SAW miliki adalah bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Di masa depan kelak banyak orang paham, kenal sama Al-Quran, tapi nggak kenal sama ahli bait Nabi SAW. Betul? Kalau nggak percaya silahkan Bapak Ibu pulang dari sini, cari orang Cina. Cari orang apa? Cina. Ngerti wong Cina orang bentukannya kayak apa? Apa? Pertama apa? Sipit, keloro, putih, ketelu, ganteng atau cantik, kepapat, ora sunat. Oh ya kau yang tahu berubah, tahu berubah ya, bisa ngerti ora sunat. Biasanya ya wis. Ya, coba pulang dari sini tanya sama orang Cina. Hai ya, kamu tahu nggak Al-Quran itu apa? Ooweh atau JJH? Kalau laki-laki biasanya ooweh, kalau perempuan biasanya JJH. Wis tahu ketemu wong Cina ya? Bu, wis tahu ketemu wong Cina? Belum. Nanti coba cari wong Cina, pokoknya sing matanya sipit, sing warnanya sing kulitnya putih, biasanya orang sunat. Tanya tentang Al-Quran itu apa? Nanti mereka akan menjawab Al-Quran itu adalah kitabnya umat muslim. Lalu coba Bapak Ibu tanya sama orang Cina, kamu tahu nggak ahli bait itu siapa? Mesti ngertinya ahli bait sih panganan apa? Empal gentong. Nanti mesti jawabnya seperti itu karena banyak orang yang melupakan tentang ahli baitnya Nabi SAW dan banyak yang nggak tahu. Jadi dua pusaka yang dititipkan kepada kita semua adalah Al-Quran sama
ahli bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yagudukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kamu. Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintailah ahli baitku, cintailah anak keturunanku sebagaimana kalian cinta kepadaku. Jadi bukti yang ketiga adalah mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya Bapak Ibu ya? Dua pusaka tadi ini adalah dua pusaka penting peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikum fikum ma in tamassakum bihi lan tadilu ba'di ahaduma a'dham minal akhar. Kitabullah hablum mamdudum minas sama'i ilal ard wa itrati ahlu baiti wa la yaftariqu hatta yarji alail haud fanzuru kaifa takhlufuni fihima." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian yang sekiranya kalian berpegang teguh terhadapnya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku kelak. Kitabullah yaitu Al-Quran yang Allah bentangkan tali dari langit menuju bumi, dan itrohku, keturunanku, ahli baitku. Dan keduanya tidak akan terputus sampai nanti datang menemuiku di telaga Haudku, maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya sepeninggalanku. Jadi kedua tadi pusaka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terputus sampai nanti bertemu di telaga Haud. Allahumma ngantuk Bu, ngantuk, paham boten? Paham? Jadi termasuk di antara fadilah orang-orang yang mencintai ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendapatkan syafaatul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh beliau, arbaatun ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. 4 macam orang yang nanti aku akan beri syafaat kepadanya pada hari kiamat nanti. Yang pertama, al mukrimu li dzurriyyati, orang-orang yang memuliakan anak keturunanku. Wal qadi lahum hawaijuhum, yang kedua, orang-orang yang memenuhi hajat-hajat mereka. Yang ketiga, wasaifi umurihim indamaturu ilaihi, dan orang-orang yang selalu membantu mereka di saat mereka sedang butuh. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi walisani, dan orang-orang yang mencintai mereka dari hatinya atau lisannya. Jadi fadilahnya adalah mendapatkan syafaatul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 bukti tadi, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi antum-antum sekalian, khususnya bagi saya sendiri. Apabila saya ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata saya menyinggung hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak MC. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya adimah sultan, ya qadimal lisan, ya daimani am, ya kathirul jud, ya wasi'al ata, ya hafilut fi latif hasuni ya liman ya ajal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radu an sahabat ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abid qarika wa lam tasalli dalika ahla. Ya muyassir kuli asir wa ya jabiru kula kasir wa ya sahiba kula farid wa ya mugniya kula fakir wa ya muqawwiya kula dhaif wa ya mamana kula makhif yasir alaina kula asir sirul asiri alaika yasir. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa fani lisab wa amanan melatab nasiban minal jannah wa rizqna nadra ila wajhikal karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali Al-Hashimi Barakbah yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga
apa yang telah beliau uraikan kepada kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize dari Batik Hilma yang akan dipimpin oleh Ustadz Yon Priyono. Kepada beliau kami persilahkan.